Yang pertama, Happy New Year, GPI Solidio Gloria. Ya. Jadi gimana? Semakin gemuk, makan-makan terus ya. Saya juga masih gemuk. Jadi saya berterima kasih kepada gembala kita di tempat ini, Ibu Sami Priscilla, yang telah mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Berapa hari? Saya sudah keringet dingin gitu, waktunya terlalu pendek gitu menyiapkan khotbah kali. Tapi saya mencoba biar hari ini kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seorang pemuda yang dicatat dalam 1 Raja-Raja, nggak usah ditampilin ayatnya. Seorang pemuda yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 11-14 dan 2 Tawarik 10 ayat 13. Arti nama pemuda ini jika diterjemahkan adalah dia yang memperluas, nama yang mengilustrasikan kepemimpinan. Seorang Efraim dari Sereda, anak Nebat dan Zerua. Digambarkan pemuda ini sebagai pemuda yang berbakat dan rajin bekerja. Dia adalah seorang pekerja di bawah Raja Salomo. Siapakah nama pemuda ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapakah nama pemuda ini? Ketika dia bekerja untuk Salomo, Nabi Ahia, orang Silon, menemuinya jalan di luar Yerusalem. Ahia merobek jubah barunya menjadi 12 bagian dan menyuruh pemuda ini mengambil 10 bagian. Ini melambangkan bahwa Tuhan merobek 10 suku dari keluarga Daud dan memberikan mereka kepada pemuda ini. Tuhan menjanjikan kepadanya sebuah dinasti yang abadi jika pemuda ini tetap taat. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mampu mengangkat siapa saja, orang yang bukan siapa-siapa, ke level yang sangat tinggi dalam waktu yang klik jadi. Ya kan? Jika Tuhan menginginkannya, dia bisa mengangkat orang dalam sekejap ke level yang lebih tinggi. Di sini Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan tidak memerlukan waktu, sistem, atau apapun untuk memberkati umatnya. Jadi kita di awal tahun baru ini nih, kita nggak perlu ragu bahwa Tuhan itu mampu mengangkat kita ke level yang lebih tinggi tanpa apapun juga. Amin. Tanpa apapun, bukan usaha kita, udah tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan mengangkatnya, klik, langsung naik. Ketika Raja Salomo mengetahui nubuatan ini, dia berusaha membunuh pemuda ini. Pemuda ini bernama Yerobeam. Siapa yang tahu? Guru sekolah minggu kalau tidak tahu, tolong. Yerobeam melarikan diri ke Mesir dan hidup di bawah perlindungan Firaun sampai kematian Salomo. Setelah Salomo meninggal, Rehabeam putranya naik tahta dan Yerobeam kembali dari Mesir dan memimpin delegasi untuk meminta keringanan pajak dan beban kerja kepada Rehabeam. Tapi Rehabeam menolak permintaan tersebut, bahkan mengancam akan memberikan perlakuan yang lebih keras sebagai tanggapan. Sebagai tanggapan, 10 suku di utara memberontak sambil berteriak, "Kekemahmu hai Israel," dan menobatkan pemuda ini Yerobeam sebagai raja mereka. Mari kita buka di Ulangan 12 ayat 57. Tolong tampilkan. Ulangan 12 ayat, ini belum nyala ya, saya tidak bisa melihat. Ini remote-nya. Ini rusak. Oh, oke. Jadi tolong dibacakan yang Ulangan 12 ayat 57 di Gembala. Ulangan 12 5 sampai 7. Tolong diperhatikan firman ini coba. Firman ini penting sekali. Ulangan 12 ayat 5. Tapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Tunggu dulu. Jadi Tuhan bilang ada tempat Tuhan. Kita umatnya mencari tempat yang disiapkan Tuhan. Terus kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu,
dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Nah, jadi artinya Tuhan menyuruh umatnya memberikan persembahan kepada Dia. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allah. Luar biasa. Ini perintah Musa. Jadi bangsa Israel harus mempersembahkan persembahannya ke suatu tempat. Di sini saya melihat bahwa ada tempat yang Tuhan siapkan yang harus kita umatnya cari. Di sana kita memberikan korban kita di rumah Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita memberikan korban, apa? Yang terakhir, ayat terakhir, segala usahamu engkau akan diberkati. Segala usahamu akan diberkati. Jadi kalau saya melihat konteksnya untuk orang sekarang ini, ada tempat yang Tuhan berada. Apa itu kira-kira, Juven? Rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu kita memberikan korban. Dan setelah itu Tuhan akan memberkati setiap usaha kita. Jadi di tahun baru ini, jangan lupa sepanjang tahun ini jangan sampai tidak ke rumah Tuhan. Dan juga jangan memberikan, kamu korban apa? Korban banyak tadi, korban apa? Kamu sebutin korbannya. Korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, korban nazarmu, korban sukarelamu. Jadi artinya ada banyak korban. Tapi kalau misalnya kita di sini zaman sekarang cuma persembahan doang. Walaupun namanya ada dua, persembahan umum sama persembahan spesial, ya persembahan persepuluhan, ya kan? Jadi di tahun baru ini sesuai dengan cerita Yerobeam, Tuhan itu menyuruh bangsa Israel itu menyiapkan korban di Shiloh, ya kan? Itu Musa bilang itu harus dilakukan, ya kan? Ada perintah Musa untuk bangsa Israel memberikan korban di Shiloh. Tapi Yerobeam, pemuda ini yang setelah menjadi raja, khawatir jika rakyatnya terus pergi ke Yerusalem, mereka pada akhirnya akan mengembalikan kesetiaan mereka kepada keluarga Daud. Jadi dia itu dapat tahta itu tanpa berusaha apa-apa, nggak pakai duit, nggak pakai usaha. Jadi dia dapat cuma-cuma dari Tuhan. Tapi dia pas dia sudah menjadi raja, dia khawatir, ya kan? Untuk mencegah hal ini, ia melakukan beberapa perubahan yang radikal. Dia membuat anak lembu emas. Dia mendirikan 2 anak lembu emas, satu di Betel, di selatan, dan satu lagi di Dan, di utara. Dengan mengatakan kepada orang-orang, terlalu berlebihan bagimu untuk pergi ke Yerusalem. Inilah dewa-dewamu, hai Israel. Dia juga menunjuk para imam yang bukan berasal dari suku Lewi. Dia mengubah tangga perayaan suci untuk menjauhkan kerajaan dari pengaruh Yerusalem. Di sini saya melihat patung anak lembu emas, berarti menggantikan Allah yang hidup, ya, dengan sesuatu yang buatan manusia. Terlihat, maksudnya bisa dilihat ya, dan dapat dikendalikan. Ketika Musa bersama Allah di gunung Sinai, Israel juga menjadi tidak sabar meminta Harun untuk membuat dewa yang dapat mereka lihat, membentuk patung anak lembu emas. Apa yang dilambangkan oleh anak lembu emas ini adalah penyembahan berhala, menyembah apapun juga sebagai pengganti Allah. Ketidaksabaran terhadap Allah. Kita juga sering kan ya, kita minta sesuatu kan, gila Tuhan, lama bener sih, aduh ya kita udah mentok nih Tuhan, kita udah mau nih, ya kan? Kita nggak sabaran gitu kan? Kita kayak pikir Tuhan kita punya apa gitu, jin gitu. Kita gosok kita langsung dapet permintaannya langsung terlaksana. Jadi biar Allah lambat. Jadi kita membuat usaha kita sendiri, solusi kita sendiri. Mempercayai apa yang dapat dilihat bukan dengan iman. Mengapa anak sapi kan anak lembu emas ya, lembu ya. Dalam budaya kuno, lembu itu melambangkan kekuatan, kesuburan, kekayaan. Jadi anak lembu itu melambangkan kekuasaan tanpa kekudusan, berkat tanpa ketaatan. Yerobeam mengulangi dosa yang sama, membuat anak lembu emas. Anak lembu emas di saat sekarang ini, ya kan, adalah sesuatu yang Anda percayai lebih dari Tuhan. Apa itu yang Anda percaya lebih dari Tuhan? Uang, kekayaan, karir dan status,
rekening kita di bank, investasi kita, pengetahuan kita, agama kita nih, kita religius tapi kita tidak bertobat. Agama tanpa pertobatan. Orang-orang sekarang lebih mempercayai uang kita di bank, saham, kekayaan mereka daripada Tuhan. Karena duit bisa dilihat, Tuhan nggak bisa dilihat. Bilang sebelah sama sebelah, jangan piara lembu emas ya. Bilang sama sebelahnya, jangan piara lembu emas ya. Ya kan? Yerobeam merasa takut, dan ketakutan ini timbul dari keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang diberikan kepada Tuhan secara cuma-cuma, malah membuat dia melawan yang telah memberikan berkat. Jadi hati-hati di awal tahun ini nih, kita ini kalau misalnya banyak yang merasa takut ini kadang-kadang menjadi pemicu untuk kita menuju sorry. Jadi takut itu mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang jadi masalah. Saya ulang ya. Jadi takut itu tuh berbahaya. Takut itu jangan dipiara. Takut itu lama-lama akan bisa menguasai kita dan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang malah salah. Seperti Yerobeam ini. Jadi di awal tahun ini kita harus bilang pada diri kita, jangan takut. Tuhan bersama kita. Kita jangan takut. Mau orang bilang suasana kayak gimana kek, mau ekonomi kayak gimana kek. Tadi dibilang kan, kalau kita ada di rumah Tuhan, kita melakukan apa yang disuruh Tuhan akan memberkati setiap usaha kita. Itu aja yang kita pegang. Jadi kita nggak usah mereka-reka, kita nggak usah merasa takut, ya kan? Dan kita juga menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada tabungan kita, ataupun usaha kita, ataupun apapun juga yang ya artinya kita mulai membangun anak lembu emas di hati kita, ya kan? Karena dosa ini, si Yerobeam ini, Nabi Ahia yang orang yang sama yang pertama kali mengurapinya menjatuhkan hukuman yang berat. Dia meramalkan kehancuran total rumah Yerobeam. Jadi dari orang yang diangkat, ya kan? Saya ingat waktu saya sekolah, saya itu kenalan sama seorang adik kelas saya bernama Ibu Suli, ya kan? Saya itu melihat bagaimana Tuhan mengangkat Ibu Suli dari yang nggak ada apa-apa bisa menjadi siapa-siapa. Itu bukan karena kekuatan Ibu Suli atau bukan karena kepintarannya tapi karena dia berserah kepada Tuhan. Tuhan mengangkat dia. Saya juga melihat Koyusak, saya kan kenal Koyusak tuh udah nyaris 7 tahun, ya kan? Saya melihat ya bagaimana Tuhan bisa mengangkat Koyusak dari yang nggak apa-apa bisa menjadi orang yang bisa melakukan apa-apa, gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat sejarah kita. Juven waktu sebelum COVID lagi ada di mana, gitu kan? Sekarang Juven ada di mana, gitu ya? Sandra yang masih pekerja sebelum COVID sekarang ini ibu gembala loh kan, ya kan? Ibu gembala. Jadi kita lihat nih bahwa enggak maksudnya pengangkatan Tuhan itu kayak spektakuler gitu kan, mesti dari gembel jadi miliuner, enggak juga, nggak kayak gitu ceritanya. Tapi ada gitu loh level yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi saya juga ingat juga waktu saya pertama kali keluarga kami itu mempunyai perusahaan yang Tuhan angkat gitu ya. Itu juga kita berasa kayak lancar aja gitu, kayak lancar gitu ya. Tanpa kita pakai strategi bisnis ataupun kita pakai apa gitu, enggak. Kita langsung kayak smooth aja begitu. Itu karena bukan kekuatan kita, karena Tuhan yang mengangkat kita gitu. Jadi di sini dilihat si Yerobeam ini bukannya semakin sadar, tapi pas udah jadi raja malah jadi error gitu ya kan. Bukannya makin bertekun di dalam Tuhan, malah dia bikin orang menyembah berhala, ya kan? Udah keterlaluan. Jadi di sini sampai dibilang katanya dalam Alkitab
di satu Raja-Raja 13 ayat 34 coba. Kasih lihat apa tulisannya. Saya nggak bisa lihat sini nih. Oh my god. Ini apa nih? Satu Raja-Raja 13 ayat 34. Tuhan itu kasih. Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan itu adil. Dia akan menghukum semua dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dosa-dosa yang mungkin tersembunyi, yang orang nggak tahu, orang gereja nggak tahu, orang keluarga kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan memberikan yang setimpal gitu. Jadi artinya itu suara kucing. Jadi saya lupa saya mau ngomong. Kucing sentimen saya ini. Jadi Tuhan akan selalu menghukum dosa. Akan selalu, always. Apapun itu juga. Jadi kalau di tahun ini kita masih bandel, kita masih nggak mau turut, kita nggak mau bertobat. Tadi kan dibilang agama tanpa pertobatan. Kita bilang kita orang beragama, tapi kita tidak bertobat akan dosa-dosa kita. Mau ngapain juga? Jadi di tahun ini, itu kucing bener loh. Ya. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain dengan dosa. Jadi di tahun baru ini kita percaya Tuhan mampu menyertai kita, mampu mengangkat kehidupan kita, keluarga kita. Kita juga harus menjaga jangan ada lembu emas di dalam kehidupan kita. Dalam pengiringan kita di tahun baru ini, janganlah kita membiarkan rasa takut menguasai kita. Oh nanti kalau misalnya gue gak punya kerjaan, kayak gimana? Ya kan? Tuhan itu pasti mencukupkan. Ya kan? Dari kecil sampai gede juga Tuhan kasih makan ya kan? Juga bukan kita yang nyari, bapak kita yang ngasih makan. Kita tetap makan. Nggak perlu khawatir. Terus janganlah mengundang semua yang tidak baik dengan melakukan dosa, dengan melanggar apa yang Tuhan say no dalam kehidupan kita. Jadi kita mulai fresh start. Ini sebenarnya bukan fresh start ya. Itu udah tanggal 4. Udah tanggal 4. Jadi kemarin kamu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bikin apa coba? Coba kamu remind sendiri deh. Jadi tanggal 4 ini kita fresh start. Yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jadi sepanjang tahun ini nggak ada kekhawatiran kita, nggak ada ketakutan kita bahwa kita nanti makan apa, kita kerja apa, anak kita makan apa, gereja kita bikin apa, ya kan? Nggak ada. Karena Tuhan yang ada di sini, Tuhannya si Yerobeam itu Tuhan yang bersama-sama dengan kita di sepanjang tahun 2026 ini. 2025 kita mungkin merasa oh my god, oh my god, ya kan, like so hard, ya kan, difficult banget. Ini sebenarnya 2024 kita kayak feel gimana ya kan? Yeah, God bless us. 2025, oh my God condemn us. Ya kan? Jadi kita yakin Tuhan mampu mengangkat kita. Kita harus menjaga jangan ada hal apapun yang bisa menjadi lembu emas di hati kita. Kita juga jangan membiarkan rasa takut menguasai kita. Rasa takut itu saya bilang apa sih? Jadi dia dari takut, terus dia mulai berpikir yang aneh-aneh. Si Yerobeam itu akhirnya dia malah jadi melanggar orang yang melanggar Tuhan yang telah memberkati dia, ya kan? Dan yang terakhir, ya kan? Kita nggak tahu ya kan, kita semua lah ada dosa-dosa apa nih ya kan yang masih belum kita bertobat ya kan. Jadi saya lupa. Jadi kita di awal tanggal 4 tahun ini kita yakin melangkah bersama dengan Tuhan. Terus dibilang pergi tadi apa? Pergi ke rumah Tuhan. Jangan lagi ada yang namanya Januari penuh, Februari nggak ke gereja. Maret 2 kali, Juni nggak ke gereja lagi, ya bisa tuh kayak grafik saham ya. Ke rumah Tuhan, kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Dibilang janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dengan saudara seiman.
ya kan? Saya melihat di sini kebanyakan di sini kan ada orang-orang Gloria ya. Orang Gloria adalah orang-orang yang saya bilang saudara seiman. Jadi kalau misalnya ada apa juga boleh ngomong sama saudara seiman. Jadi kita nggak perlu takut di sepanjang tahun ini. Tuhan pasti beserta dengan kita. Tidak ada keraguan, ya kan? Jangan lagi piara lembu emas, jangan lagi piara dosa. Dan saya di akhir khotbah saya ini, saya sudah memberikan kertas kepada WL, ya kan? Untuk supaya setiap dari kita nih, seluruh yang ada di ruangan ini, kecuali kucing yang ada di belakang itu untuk menuliskan apa yang mau didoakan oleh Ibu Gembala dan timnya. Bukan saya. Ibu Gembala dan timnya. Ya kan, jadi jemaat-jemaat ini jangan khawatir. Jangan orang, langsung bagi, kasih kertas. Ibu Gembala juga tulis. Tulis semua apa yang mau didoakan tahun ini, apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutannya, apa yang ditulis. Jangan khawatir. Ini nggak langsung. Oh ini Juven mau didoakan. Gila, usah ada apa sih? Confession loh sih. Nah, ini akan didoakan oleh Ibu Gembala dan timnya secara pribadi, ya kan? Kita membawa semua ketakutan kita dan kita serahkan kepada hamba Tuhan untuk memberi kita kan kekuatan sepanjang tahun ini. Jadi semua tulis ya, semua tulis. Jangan bilang saya suka bakmi ya. Saya. Kayak sampai juga tulis, kayak sampai. Iya, saya tulis. Mesti tulis, semuanya mesti tulis. Karen juga mesti tulis, tulis. Semuanya terlibat. Jadi sebelum kita seneng-seneng ada yang di sini, kita yang susah-susah dulu. Tulis sekarang, tapi jangan. Yosi. Now. Nah, Safira juga. Om Irwan mau didoain apa? Tulis aja. Oh, pengen ya, itu tolong ya, yang makanya tulis jangan lama-lama ya, jangan bikin novel ya kan. Ini permohonan doa ya. Ini jadi pengen bisa dipakai sama yang lain gitu ya. Ingat ya, ini bukan novel ya. Jadi kalau misalnya di rumah Tuhan, kalau jemaat ada yang merasa sakit, ada yang merasa punya masalah yang ingin didoakan, Nama kita ditulis. nggak usah khawatir, iya kan kayak yang doain juga gimana sih kak? Kakak kan tim doa. Jadi di sini jemaat kalau misalnya merasa apa ingin ini, jangan kita ibadah di gereja itu satu arah. Kalau misalnya ada yang mendoakan, langsung Ibu Sandra, saya punya beban nih, bisa nggak tolong doain saya ini, bisa doain saya ini. Kalau Ibu Sandra udah mungkin terlalu letih, sudah berbeban berat, pergilah ke Ibu Airin. Kalau Ibu Airin nggak, saya Ibu Elizabeth. Banyak ini 3 tokoh. Ya, bukan saya. Saya tidak terlibat. Ya, ingat ya, kita jangan nggak bikin novel ya. Yosi udah tulis loh, Yosi. Pulpennya lah, tolong pulpen dikasih ke yang lain ya. Dikasih, dioper sok. Dioper. Kita gunakan waktu ini seperti kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan ini saya yang saya bete. Kenapa saya membuat ini di tanggal 4 ini? Soalnya saya waktu malam tahun baru saya mendengar, kamu dengar nggak? Mami waktu habis khotbah bilang apa? Saya ada sesuatu nih yang berat, ya kan? Ini apaan nih? Kok lu nggak pernah kesel? Saya nggak lupa ya. Iya, Ben. Ya, maksudnya ada pergumulan yang kita nggak mau, kita sebagai pelayan itu cuma doain jemaat juga boleh doain kita, ya kan? Boleh doain Sansan diberikan kekuatan, ya kan, terhindar dari sakit-sakit. Tolong kegiatannya dipersingkat, dipotong-potongin. Udah Olin udah ambil. Kayak Gary ambil jabatan. Ini mesti nggak boleh sibuk ini. Tolong ya, mesti selesai semua. Langsung serahkan kepada Ibu Gembala. Harus selesai sekarang juga. Jadi kita waktu kita benar-benar saya rasa apa gitu ya. Benar-benar tolong nih. Ini saatnya tanggal 4. Ini saatnya. Ya kan? Saatnya untuk memberikan tugas PR kepada Gembala. Gua jadi malam-malam jadi doa.
Banyak dari pokok doa gue. Jadi saya berharap di menjelang tahun ketiga GBI Suledio Gloria, ya, saya menekankan ya kepada jemaat juga. Jemaat itu adalah milik Tuhan, bukan milik gereja. Tuhan yang mengirimkan jemaat ke gereja. Jadi kita nggak perlu memikirkan jumlah-jumlah bangku, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita bisa menginjil di luar, di lingkungan kita. Kita nggak usah mikirin bangku kosong, nah, itu bukan urusan kita, bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita menginjil ke lingkungan, ke saudara kita, ke apa sih? Saudara kita, ke teman kerja kita, apa kita. Ini saya mesti memberikan suatu gambaran ya. Menginjil itu bukannya maksa orang jadi Kristen, bukan. Coba kasih tau, Yesus mati buat lo gitu. Yesus itu Tuhan. That's it, ya kan? Nggak usah sampai kayak gimana. Udah semua? Udah semua, yakin udah semua? Udah. Udah semua ya? Ya, jadi ingat ya. Tadi ada berapa poin? Ibu Elizabeth? Ada berapa poin tadi? 2 poin. 1, Tuhan bisa mengangkat kita. 2, janganlah takut. 3, jangan ada lembu emas di dalam diri kita. Yang keempat, jangan biarkan dosa itu bercokol dalam hati kita. Oke, amin untuk firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sudah menyampaikan Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sama, Tuhan yang bersama dengan Musa, Tuhan yang sama yang bersama dengan Daud, Tuhan yang sama yang bersama dengan Petrus dan Paulus, Tuhan yang sama yang akan berjalan dengan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Yesus Tuhan, tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Kami lemah, kami tidak kuat. Di dalam segala kelemahan kami Tuhan, muncullah kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah kami sepanjang tahun ini mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan tahun ini kami tidak mau seperti umat-Mu yang biasa-biasa saja Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami menjadi sama seperti murid-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tahun ini Engkau melihat Tuhan perkembangan kerohanian kami Tuhan. Kami tidak menjadi agama yang tanpa pertobatan. Kami ingin bertobat Tuhan. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.